Halo Strike Mania di seluruh tanah air. Masih dari Kabupaten Banggai, Laut, Sulawesi Tengah, kini tim Mancing Mania akan melanjutkan eksplorasi ke sebuah danau terpencil di sekitar desa Buang-Buang. Tanpa disangka, serangan beberapa spesies predator di sana membuat kami cukup kerepotan. Seperti apa aksi para penghuni danau Paisu Batongan di Banggai Laut? Ikuti terus petualangan memancing kami hari ini. Setelah berdiskusi dengan penduduk sekitar desa Buang-Buang, kami pun memberanikan diri untuk masuk ke spot danau Paisu Batongan yang terkenal angker dan misterius. Selain terkenal dengan potensi ikan besar serta ubur-ubur yang jinak, konon danau yang akan kita tuju juga merupakan rumah spesies buaya air asin. Kita harus betul-betul ekstra waspada. Saya masih di Sulawesi Tengah nih, di daerah Banggai Laut, tepatnya di desa Buang-Buang. Saya rencananya mau mancing di danau Paisu Batongan. Jadi danau air laut, jadi ada pulau, ada cekungannya, keisi sama air laut. Di situ katanya ada ikan jitinya banyak banget dan ada ubur-ubur. Ini salah satu ini kedua terbesar danau ubur-ubur di Indonesia. Yang pertama di Cacaban, yang kedua di sini. Bukan di Indonesia tapi di dunia. Di dunia. Kami masih harus berjalan kaki sekitar 1 jam untuk bisa sampai di tepi danau ubur-ubur terbesar kedua di Indonesia setelah Danau Kakaban di Kalimantan Timur. Beberapa perahu kecil juga terpaksa kami angkut dengan berjalan kaki. Kami tak mau membuang waktu banyak. Semua piranti casting kelas menengah beserta amunisi sudah kami siapkan. Bahkan tim pertama sudah langsung tancap gas dengan menurunkan perahu skoci menuju titik lempar potensial. Lagi ada di danau Paisu Batongan di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di desa Buang-Buang. Di sini tuh danau kebentuk nih. Jadi danaunya danau air laut, isinya ada ubur-ubur sama ikan-ikan. Katanya sih ada ikan kue-kue, banyak banget ikan kue di sini. Kita mau mancing di sini, mau casting di sini. Ini danau terbesar nih, danau ubur-ubur terbesar kedua setelah Kakaban. Jadi di Indonesia punya 2 danau ubur-ubur terbesar, Kakaban sama di sini di Paisu Batongan. Dan ini bukan cuman Indonesia aja, jadi di dunia ini kedua terbesar. Pertama tetap Kakaban, yang kedua ini. Mantap. Dan di sini uniknya sama nih kayak Kakaban, ubur-uburnya nggak beracun, jadi kita bisa berenang di sini juga. Banyak banget nih, saya dikelilingin sama ubur-ubur. Mantap. Tekniknya casting, jadi saya pakai joran casting sama reelnya saya pakai reel BC baitcaster. Ada 2 jenis reel casting, yang BC sama spinning. Saya pakai yang BC atau baitcaster. Kalau umpan juga kita variatif ya. Kalau sini saya pakai umpan Omino yang nyelam, kedalaman 3 meter. Ada juga jenis kayak tuh Om Janko, dia pakai popper kecil. Terus ada juga yang deep, jadi bener-bener yang di dalam banget, tapi saya agak takut karena di sini nggak terlalu dalam, jadi saya pilih yang 3 meter aja. Ada juga yang di atas, yang floating di atas, main-main di atas. Jadi selain popper ada juga yang umpannya cuma main di atas. Kalau misal dimakan ikan biasanya kelihatan tuh serunya. Wah, coba pakai yang, tapi saya tetap pakai yang deep aja karena lebih kansnya menurut saya lebih baik kalau misalnya pakai yang deep.
lanjut. Danau yang sangat luas ini membuat kami harus berpencar demi menjangkau semua titik lempar potensial. Lihatlah, hampir di seluruh penjuru danau ini dipenuhi ubur-ubur jinak yang indah dan menawan. Ubur-ubur ini terperangkap oleh proses alam sehingga menjadi penghuni tetap danau legenda ini. Mereka seakan ada di segala penjuru dan tak peduli dengan kehadiran kami. Rupanya umpan saya dihajar dengan ganas. Strike, bro! Luar biasa, sensasi tarikan seperti ini cukup membuat saya kaget tak percaya. Sepertinya ini spesies bobara yang kita cari. Lihatlah, perahu saya sampai tertarik mengikuti arah ikan mencoba kabur. Meski awalnya saya cukup repot, tapi ikan mulai kehabisan tenaga. Wow, dugaan kami benar. Seekor bobara yang saya dapat. Tidak terlalu besar memang, tapi ini cukup untuk membuat piranti ringan saya bekerja keras hari ini. Mantap! Aduh, kok keren ya? Ini ikan-ikan kue di Laguna Paisubatonga. Ini di sini nih emang alami terjadi dan si ikan-ikan ini sudah masuk di laguna ini, dia nggak bisa keluar lagi, jadi dia tumbuh berkembang biak besar di sini. Dan ini sebenarnya danau atau laguna ini buat kepercayaan masyarakat ini buat sesuatu yang dikeramatkan ya Pak Guru ya, sesuatu yang dikeramatkan. Jadi ikannya boleh diambil tapi tidak boleh diperjualbelikan, nanti ada hukumannya, bukan dari masyarakat tapi nanti mungkin ada kayak mungkin kena batu gitu, kena tulah, ada tulahnya ya Pak Guru. Jadi kalau memang kita mau ambil, kita kasih ke warga, bukan kita perjualbelikan. Mantap nih, pancing mania, mantap. Oke, tarik dulu ya, biar dia besar. Pertumbuhan ikan kue terbilang cukup lama. Ikan kue kecil membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan tahun untuk pertumbuhan badannya. Dan yang paling penting, ikan ini tidak mengalami dekompresi jika kita merilisnya kembali di air, jadi kemungkinan kecil untuk mati sangat jarang. Tarik lagi. Oke, terima Lihat nih, sadisnya tarikan kuenya di Laguna ini. Langsung bengkang dribble saya. Wih, tarikannya dahsyat sekali. Padahal di sini bukan air yang deras ya. Jadi di sini tenang airnya. Tapi ikannya dahsyat. Kita mau cari lagi. Mantap. Wih, ada lagi tuh. Dari perahu lainnya, Fauzan juga unjuk kebolehan dengan sebuah strike. Sepertinya angler yang satu ini tidak menyangka jika tarikan ikan-ikan di sini benar-benar bertenaga. Ya, kesabarannya membuahkan hasil. Ikan pun bisa dinaikkan ke atas perahu. Tangkapan yang bagus, kawan.
Meski danau ini tidak memiliki arus kencang di laut lepas, namun spesies trevely yang ada di sini memiliki power yang sangat prima. Serangan GT Paisut Batongan semakin mengganas. Kali ini joran milik Andre yang dipaksa bekerja keras. Fish on! Sepertinya kami semua di sini salah perhitungan dengan memakai joran kelas menengah ke bawah yang terkenal sangat lentur. Ikan terus menghujam jauh ke dasar danau. Tarikan ikan sekelas Bobara atau Trevely jelas bukan lawan yang seimbang. Namun kali ini Andre cukup sabar dan teliti membaca pergerakan ikan. Ya, berhasil. Untuk kesekian kalinya kembali spesies giant Trevely yang kita dapat. Buset. Saat serangan ikan masih ramai, tiba-tiba kami mendapat sedikit insiden. Perahu Fauzan dan Galang sempat terbalik karena tidak seimbang saat posisi hook up. Untungnya mereka cukup sigap meraih bodi perahu yang terbalik dan selamat sampai di tepi danau. Ya, tenggelam dong. Tadi kan besar. Ini gambar dua-duanya. Dua-dua begini. Wow. Tidak ada. Dia tidak tunggu, dia tidak apa? Dia tidak waktu jeda, langsung dia habis. Waduh, lain kali hati-hati dong mas bro, jangan sampai kita yang jadi umpan buaya air asin. Keselamatan saat memancing tetap nomor 1 ya pemirsa. Pindah ke perahu lainnya, frekuensi strike semakin menggila. Pensil bait milik Harry direbut paksa. Strike! Ikan apa gerangan? Pergerakannya terlihat berbeda dari Bobara. Gimana Bang Heri? Ya ampun, pantas saja tarikan terasa kasar. Ternyata seekor barakuda yang sejak tadi memantau gerak umpannya.
Saya semakin yakin tentang potensi Danau Paisu Batongan ini. Ternyata penghuninya cukup beragam pemirsa. Belakang saja ya. Wih, Bang Heri lumayan. Mantap. Mancing mania, mantap. Rilis. Sip. Kami belum menyerah. Lur terus kami lempar ke titik potensial seperti batang pohon tumbang dan tepian danau. Sadis bro, Heri ternyata lagi on fire. Strike! Angler asal Luwuk ini rupanya tak bisa dipandang sebelah mata. Aksinya di atas kapal cukup menarik perhatian kami. Dia banyak di situ sih. Ikan terus melawan ke segala arah. Namun kali ini Heri lebih siap karena menggunakan piranti yang lebih mumpuni. Ikan pun menyerah di samping kapal. Selamat kawan! Sejak tadi kami turun memancing memang belum menemukan giant trevally dengan size di atas 10 kg. Ini yang membuat kami semakin penasaran mencari sang monster. Mancing mania. Mantap. Kita rilis ya. Oke. Cepat besar. Kita mancing lagi. Oke. Mantap. Selain potensi ikan yang luar biasa, daerah desa Buang-Buang di Banggai Laut ini juga terkenal sebagai penghasil gurita nomor 1 di Sulawesi Tengah. Seperti yang sedang dilakukan Zainal ini, jika di kebanyakan daerah gurita didapat dengan cara dijebak atau ditembak. Di Buang-Buang mereka menangkapnya dengan cara dipancing. Wow, kok bisa? Mancing mania. Mantap. Yuk kita pelajari caranya. Ini salah satu kegiatan warga desa Buang-Buang. Jadi cari gurita ya Pak? Ya. Ini bikin sendiri Pak ya? Ya. Dari apa nih Pak? Sendok, Ini sendok. gagang sendok ya. Potong-potong. Mm-mm. Ini kayu. bentuknya dari mana? Ini kayu ini. Oh ini bukan batu, Bukan. bukan semen ya? Diistimewa. Oh, Pada tenggelam. jadi mirip lobster ceritanya nih. Ah, Oh ini hampir sama nih sama di daerah Bali. Cuman kalau daerah Bali bentuknya seperti kepiting. Kalau ini papacan seperti pala lobster. Di sini unik nih. Panggilan-panggilan nama orang tuanya yang sudah punya anak, jadi pakai nama anaknya. Jadi kayak ini papacan. Ada teman namanya Papayati. Wah, iya. lucu ya Pak ya. Ini kita mau coba cari langsung Pak ya. Kedalaman berapa Pak? Kedalaman 20-an. Kedalaman 20. Oke. Kita langsung masukkan Pak. Di sini ada gurita? Ada. Oh, sudah. Coba Pak. Penguasaan teknik serta kejelian membaca spot gurita membuat para nelayan ini terlihat sangat mahir. Sejatinya gurita atau juga dikenal dengan sebutan oktopus termasuk kategori hewan moluska yang memiliki permukaan kulit sangat lunak. Tentu sangat sulit didapat dengan teknik mancing menggunakan mata kail.